Pantaskah lukisan Rizik Syihab dipamerkan bareng lukisan Jokowi? Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau Jakarta Islamic Center atau JIC menggelar pameran bertajuk The Power of Quran di Masjid JIC, Jakarta Utara. Beragam karya kaligrafi dipamerkan dalam acara ini. Tampak sejumlah karya kaligrafi dipajang. Ada kaligrafi berbentuk karakter Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pendiri Facebook Mark Zuckerberg, Deddy Corbuzier hingga Rizik Syihab. Menurut Ketua Pelaksana pameran, ada banyak lukisan kaligrafi dari beberapa tokoh nasional maupun dunia yang terkumpul, tapi hanya tokoh terpilih yang dipamerkan dan terpilihlah 5 tokoh itu. Timbul pertanyaan dalam benak saya, kenapa harus ada Rizik Syihab di sana? Apa kontribusinya untuk negara ini? Pantaskah seorang Rizik Syihab disandingkan dengan tokoh-tokoh tersebut, meskipun hanya dalam bentuk lukisan kaligrafi? Kalau memang pelukis itu sangat mengidolakan sosok Rizik Syihab, okelah. Kalau mau buat pemeran lukisan kaligrafi tunggal tentang Rizik Syihab silakan. Melihat track recordnya, selama ini saya rasa sangat tidak pantas disandingkan dengan tokoh-tokoh tersebut. Mengaku cucu Rasulullah, entah keturunan yang keberapa, tapi adab, akhlak, perbuatan, tingkah laku maupun lisannya sama sekali tidak mencerminkan Rasulullah SAW sangat bertolak belakang. Rasulullah sangat tegas kepada musuh-musuhnya, karena musuh Rasulullah sudah bisa dipastikan memusuhi Islam yang saat itu sedang disebarkan Rasulullah. Sedangkan yang dianggap musuh oleh Rizik, orang-orang atau golongan orang yang tidak sepaham dengan keyakinannya, pemerintah yang selalu dianggap zolim karena dianggap menghalang-halangi perjuangannya. Ya iyalah, dihalangi. Ente mau mendirikan negara Islam, masa mau dibiarin? Rasulullah saat berbicara sangat lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rizik selalu teriak-teriak bahkan ketika membela teroris ISIS dengan lantang akan memenggal kepala penista agama. Saat kisru Pilkada DKI 2017, ngeri. Rasulullah menikahi istri-istrinya punya tujuan tertentu, kebanyakan para janda atau budak, agar status mereka berubah menjadi istri seorang pria. Karena pada zaman itu, seorang janda, apalagi budak, akan diperlakukan tidak manusiawi. Rizik, istrinya 1, tapi main api dengan janda sebelah. Cat mesum minta foto bugil sambil ngajak kwik-kwik di kandang kambing, bejat. Bahkan dalam acara tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW yang dibarengi dengan pernikahan putrinya di hadapan kacung-kacungnya, saya nggak berminat menyebut mereka jamaah. Di acara Maulid Nabi yang sakral, malah teriak-teriak melontarkan sebutan yang tidak pantas bagi seorang perempuan. Masih pantaskah dia disandingkan dengan tokoh-tokoh itu? Sekarang mari kita bandingkan dengan Presiden Jokowi. Jokowi dikenal melakukan pembangunan infrastruktur yang masif, mulai dari jalan tol, jalan raya, bandara hingga bendungan. Bahkan bagaimana kita melihat wajah Papua hari ini, wilayah paling timur di Indonesia yang selama puluhan tahun dikeruk sumber daya alamnya, tapi kehidupan masyarakatnya diabaikan dan masyarakatnya dibiarkan terbelakang. Ketika PON di Papua beberapa bulan yang lalu, kita bisa melihat wajah Papua yang benar-benar menyenangkan dengan berbagai infrastruktur penunjang yang indah, jalan Trans Papua, jembatan, stadion, bandara, bahkan pos lintas batas antar negara dipoles sedemikian indah, seindah wajah Indonesia saat ini. Lalu Rizik mau nulis ini saya ngakak duluan. Dedengkot kadrun ini ngotot mendirikan negara Islam berlandaskan khilafah Islamiyah, tertulis jelas di ADART FPI. Buktinya lagi, dengan doktrinnya dia tega mengorbankan 6 biji laskar yang maha tolol itu. Mereka didoktrin sedemikian rupa, hingga punya pikiran kalau melindungi
Dan membela Rizik berarti membela agama, membela Rasulullah. Koplak kok bareng-bareng. Dengan Prabowo Subianto mantan calon presiden yang sekarang jadi Menteri Pertahanan. Apalagi dengan Mark Zuckerberg, pendiri dan pemilik Facebook yang dianggap kafir oleh Rizik Syihab. Mending kalau mau disandingkan, silakan dengan Bahar Smith, Munarman, Novel Bamukmin, Sugi Nur, dan Anwar Abbas. Satu lagi ketinggalan, Haikal Hasan. Artikel ini ditulis oleh Papa Dimas di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.